Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Astrid Nikita Seli dari kelas 1B jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab 5 pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengasuh mata kuliah Bahasa Indonesia. Pertanyaan yang pertama, implementasi kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia sama sekali tidak berurutan. Bahasa Indonesia yang pada kedudukannya berada paling pertama justru jarang diaktualisasikan. Realitanya, banyak generasi muda cenderung menggunakan bahasa asing dalam berkomunikasi resmi setiap kesempatannya. Misalnya sorry, OTW, toilet, insecure, feeling, dan lain-lain. Jika Anda adalah generasi muda yang menjunjung tinggi bahasa negara dan nasional kita, solusi apa yang akan Anda tawarkan agar kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia benar diimplementasikan? Pendapat saya, kita harus menumbuh kembangkan rasa bangga agar bahasa Indonesia dapat memenuhi syarat sebagai bahasa internasional. Rasa bangga tersebut dapat kita amati dari sikap dan perilaku kita dalam melestarikan bahasa Indonesia. Sikap bahasa itu dapat ditandai oleh 3 ciri, yaitu kesetiaan bangsa, kebanggaan bangsa, dan kesadaran adanya norma bangsa. Yang kedua, ragam bahasa merujuk pada konteks, yaitu Anda berbicara bersama siapa, di mana, kapan, dalam situasi apa, dan apa tujuan pembicaraannya. Dengan demikian, ragam bahasa bersifat fleksibel, namun tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada kekeliruan dalam mengaktualisasikan ragam bahasa. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda berada bersama dengan lawan bicara yang keliru menerapkan ragam bahasa saat berkomunikasi dengan Anda? Jika pernyataan Anda direspon dengan kata "so pintar", apa pembelaanmu yang tidak menyinggung perasaan lawan bicaramu? Pendapat saya akan menyampaikan dengan bahasa yang ramah agar mereka pun dapat menerima perkataan kita dengan senang hati dan agar pemikiran kita dapat diterima dengan baik ketika diskusi. Dan ketika kita dikatakan so pintar, maka saya tidak akan terbawa emosi, melainkan menyampaikan dengan tutur kata yang sopan dan memberikan pemahaman yang lebih bisa dimengerti oleh lawan bicara saya. Pertanyaan yang ketiga, kesalahan penulisan atau pengetikan dalam bahasa Indonesia tidak dapat diterima sebagai bentuk kekeliruan tetapi keterlaluan. Misalnya, Anda mengetik kata malam, tetapi yang Anda ketik makam. Perbedaan satu huruf mengakibatkan terjadinya perbedaan makna. Dalam bahasa Indonesia, perbedaan bentuk selalu berimplikasi pada perbedaan makna. Apa yang akan Anda jelaskan jika Anda diberikan sebuah teks bacaan yang sebagian kata-katanya tidak diketik atau ditulis secara benar, kemudian apa yang akan Anda sarankan sebagai acuan kebenaran penulisan atau pengetikan setelahnya? Yang akan saya lakukan adalah mengoreksi dulu kata yang salah lalu memperbaikinya sesuai KBBI sehingga ketika membaca teks tersebut, makna yang berada dalam kata tersebut tidak berubah. Pertanyaan yang keempat, carilah dan tulislah paling kurang 15 kata yang salah, kemudian ubahlah menjadi benar disertai dengan alasannya masing-masing. Setelahnya, Anda memberikan penjelasan secara lengkap tentang 3 kaidah bentuk diksi, kebenaran, ketetapan, dan kelasiman. Seperti yang telah teman-teman lihat di atas, beberapa kata di atas telah saya rubah dari bentuk yang salah ke bentuk yang benar sesuai dengan KBBI. Kesalahan bentuk dan pilihan kata juga banyak ditemui pada penggunaan bahasa Indonesia di media masa sekolah. Bentuk dan pilihan kata merupakan cara seseorang dalam memilih kata yang tepat dan cermat sesuai konteks yang dibicarakan. Pemilihan kata yang cermat akan mempercepat pengungkapan gagasan, menjadikan bahasa Indonesia menjadi hidup, menarik dan tidak membosankan, serta menghindari salah informasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih kata adalah ketetapan, kecermatan, kebenaran, kelaziman, dan kelayakan. Kemudian saya akan jelaskan kaidah diksi atau penggunaan kata, kelaziman, ketetapan, dan kebenaran.
Yang pertama, kelaziman. Lazim adalah kata yang sudah menjadi milik bahasa Indonesia. Contohnya, kata dan santap. Akan tetapi, tidak bisa kucing bersantap sebagai sinonim kucing makan. Kedua kata tersebut tepat pengelompokannya, tetapi tidak lazim dari sudut pandang makna dan pemakaiannya. Yang kedua, ketetapan. Makna kata yang tepat saat digunakan walaupun katanya bersinonim. Contohnya, lihat dengan kata pandang biasanya bersinonim, tetapi pandangan mata tidak bisa digantikan dengan lihatan mata. Yang ketiga, seksama. Seksama adalah kata yang bersinonim, tetapi ditempatkan sesuai maknanya. Contohnya, kata besar, agung, akbar, raya, dan tinggi termaksud kata bersinonim. Kita biasanya mengatakan hari raya serta hari besar, tetapi tidak pernah mengatakan hari agung, hari akbar, ataupun hari tinggi, karena kata tersebut tidak seksama. Pertanyaan yang kelima, carilah dan tulislah paling kurang 5 kalimat yang tidak efektif, kemudian ubahlah menjadi efektif yang disertai dengan penjelasannya. Seperti yang sudah teman-teman lihat di atas adalah contoh-contoh kalimat yang tidak efektif dan efektif. Kalimat efektif adalah sebuah kalimat yang dapat diterima, maksud, arti, serta tujuannya seperti yang dimaksudkan oleh penulis atau pembicara. Sebelum kalimat dikatakan efektif, apabila kalimat tersebut berhasil menyampaikan pesan, pikiran, gagasan, serta perasaan si penulis atau pembicara secara tepat. Penggunaan kalimat efektif perlu diperhatikan baik dalam tulisan maupun secara lisan. Dengan menggunakan kalimat efektif, maka kalimat yang ingin disampaikan akan lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh penerima. Demikian serangkaian presentasi saya. Saya mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penulisan atau dalam saya berkata-kata. Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan untuk saya.